King bonek sama saja gitu kan. Asal jangan Si Eta. Asal jangan gitu. Tapi kan sekarang kita udah nggak sama. Kita udah nggak sama nih. Nah, Mang Ai itu the founding father, boleh dibilang. Yes. Orang yang pertama dengan bersusah payah mengikat tali silaturahmi karena baru ada 2 supporter terutama mungkin di dunia juga jarang ya yang bisa beda dukungan tapi benar-benar sangat mesra. Karena saya merasakan betul kemesraan apa yang kita jalin bersama. Ada beberapa kenapa muncul kerenggangan di akhir-akhir ini memanas terutama di sosmed dan ini bukan karena mereka berdamai dengan salah satu rival kita yang berada di salah satu tim yang di Jakarta. Persija lah. Dengan supporter Persija Jackmania bukan sebetulnya. Bukan juga karena kita berdamai dengan Aremania bukan. Jadi kalau yang saya tahu nih ya, garis bawahi yang saya tahu. Oke, halo Sobat Mediocre, ketemu lagi dengan kita Obrolan Mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuma masyarakat biasa ya. Oke, pertama-tama mungkin ada tampilan yang sedikit berbeda karena di sini ada layar yang kembali tampil. Dan sebelumnya mungkin terima kasih dulu untuk Sugoi ya. Guys, Sugoi Terima kasih makasih ya. ya. Supportnya terima kasih. Enak-enak nih. Sugoi itu Keren. baik tadi Cloud Project. Dari Cloud Project. Melonnya Malannya du kan ya gitu ya. Gitu. Lu banget kan? Iya, du banget. Jadi saya lihat juga ya bahwa di postingan si Sugoi ini dia collab sama One Piece dan katanya itu cita-citanya ingin membuat orang menjadi terlihat keren. Makanya kalau kalian merasa culun pakai Sugoi. Tapi jujur bukan gara-gara sponsor masuk ke kita doang, gimmick doang enggak. Orang udah nyobain habis 3 botol, sekarang botol keempat. Saltiknya juara sih. Saltiknya juara. Freebase-nya orang baru nyobain 1, udah oke. Karena orang penikmat saltik kan. Saltiknya enak banget. Freebase orang jujur baru pakai 3 botol. Baru pakai 3 botol. Dan memang sebelum masuk sebetulnya karena melihat kita di belakang layar kita pakai sebetulnya. Kita pakai dan kita kenal lah sama orang-orang di vape kita kan memang kita nge-vape gitu ya, Pap ya. Ini Bung Edwin doang yang belum, tapi saya nge-vape juga. Nge-vape juga cuman nggak bawa device-nya. Tolong device yang mau ngasih. Saya baru nyobain Sugoi ditunggu ke rumah. Kirimannya. Device-nya udah muklai masa liquidnya bukan Sugoi. Dia harus Sugoi. Sugoi itu bahasa nyobain. Jepang. Jepang artinya wow gitu lah. Oh, amazing wow. gitu, Sugoi dan memang rasa liquidnya pun amazing. Oke, sebelumnya mungkin kita kedatangan lagi tamu ya. Wih, tamu keren. Papa Biru. Ini hasil requestan nih. Requestan ya, ada yang request terus loh, Pap. Ada request. Undang lagi lah itu Papa Biru. Aduh, terima kasih yang request. Kelihatan banget itu dari Persib awal lahir dia udah ada. Kalau Oh iya ini. lahir salapan tilu-tilunya. Ayeuna make itu. Oh iya, sebelum episode ini tayang nanti. Kan episode kemarin saya nggak bisa hadir. Tapi kalian udah nyerang Bung Edwin, Bung Yudis, Bung Diki. Keren kalian netizen. Kalian keren. Enggak, justru netizen itu lihatnya cuma potongan. Bahwa saya itu menjelaskan Bojan Hodak memilih strategi malah saya ikut diserang. Kesannya malah kita memojokkan Bojan. Iya. Padahal kita kan amazed sama strateginya Bojan. Saya setuju sama netizen emang mereka anjing. Yang ini Gara-gara hand di kiri. yang ini tuh pendukung Barca, decul. Nah, semuanya apa kabar, Pap? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi dulu sebelumnya minal aizin. Saya belum ke netizen. belum minal aizin. Ya. Banyak dosa emang. Banyak dosa, takutnya ada kesalahan omongan saya kemarin yang menyinggung siapa-siapa minal aizin. Hampura we malum. Gini, jadi ini kita juga nggak sengaja nih, soalnya lagi kemarin ngobrolin Persib, kita kan mau nonton ya nanti ya. Besok lah, tepatnya besok. Dan ternyata Papap juga jauh-jauh dari Sukabumi ke sini buat stadion gitu. Ya udahlah, kebetulan daripada Papap nginep di hotel gimana, nginepnya di studio kita. Free gitu. Yang kita gampang dihanap. Jadi diundang itu cuma buat tidur. Tapi Pap, ada hal menarik nih buat pertandingan besok.
dari Vikingnya sendiri itu menyebarkan undangan nih buat yang nonton. Kita per orangnya nanti nyetak gambar lah, nyetak gambar almarhum. Ya, bendera. Ya, Bendera. bendera. Jadi ntar di Tribun Timur Jadi tuh nanti dibentangin. dibentangin juga, dan juga nanti di Tribun Timur tuh kan rencananya bakal ada Bendera kecil. bendera kecil Mini itu flag ya, per ada bendera Viking sama bendera almarhum kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi one man one flag. Ya, dan itu kan tidak luput saya nanya nih, ini ada event apa nih gitu kan. Banyak yang bertanya nih, ada event apa. Ternyata salah satunya adalah pihak bobotoh tersinggung dengan ucapan sebutin jangan ya? Iya, sebutin. Udah kan udah masuk. Sebutin aja nggak Ya, apa-apa. dari bonek lah. Pap. Iya. Nah, Papop kan di Salah sini satu fanbase bonek gitu Ya, ya. Salah satu fanbase fanbase bonek. bonek mungkin bisa dibilang juga ya kalau disebut namanya apa oknum bukan, dia supporter. dia supporter dan dia mengakui ada klarifikasi soalnya Pak. Iya. Nah, di sini nih kita kan tahulah sepak terjangnya Pak Op sebagai pendukung Persib gitulah ya. Kenal. Soalnya kemarin kan lihat updatean-updateannya lagi merangkul, lagi ini gitu kan. Aduh, kayaknya Pak Op kan kemarin siapa berani aja dia udah hadir gitu kan pada saat itu gitu. Apalagi tentang mungkin ada cerita keharmonisan bonek dan kita lah, atau sampai kenapa bisa terjadi sih hal seperti ini gitu kan, padahal terkenalnya tuh Viking bonek sama saja gitu kan. Asal jangan Si Eta. Gitu. Tapi kan sekarang kita udah nggak sama. kita udah nggak sama nih. Nah, Beda iya nya. beda. Beda frekuensi. Memang dari dulu juga udah beda mendukung sih sebenarnya. Ayo udah beda jelas. Nah, Beda mungkin bendera. kita kasih waktu buat Papap nih buat ngejelasin kronologis nih. Mungkin boleh dari awal Yang Papap sedikit. tahu. Yang Papap tahu aja dari awal. Kenapa kita bisa sama saja sampai sekarang tidak sama gitu Pak. Oke. Pertama-tama buat rekan-rekan semuanya yang di Surabaya, dan insya Allah nanti akan saya sebarkan buat rekan-rekan di Surabaya biar nonton podcast ini, biar tahu ya. Dan pertanyaan kalian pun akan saya jawab di sini. Penasaran kalian tentang kita komunitas di Bandung. Jadi salah satunya keharmonisan kita ini sudah termasuk kenapa nanti akan ada ngebentangin sang panglima kita almarhum Mang Ai. Salah satunya Mang Ai itu the founding father, boleh dibilang. Yes. Orang yang pertama dengan bersusah payah mengikat tali silaturahmi, karena baru ada 2 supporter terutama di mungkin di dunia juga jarang ya yang bisa beda dukungan tapi benar-benar sangat mesra. Karena saya merasakan betul kemesraan apa yang kita jalin bersama. Kemesraan itu ya. Kemesraan ini. Jadi dari mulai kalaupun kita bertandang ke Surabaya, begitupun sebaliknya. Jadi nggak usah diceritain saling menjamunya dan bagaimana. Itu salah satu paling berjasa itu adalah Mang Ai almarhum. Ikut. Waktu awal-awal karena belum tahu ada visi seperti itu. Cuman dari dulu beda ya, karena waktu itu awalnya begini, mungkin keakraban itu diawali karena kita tuh sama-sama klubnya itu pada waktu itu merasa ya terzolimi oleh PSSI, Oke. oleh para apa namanya tuh Petinggi. ya, oleh Bos besar. ya istilahnya oleh badan sepak bola yang ada di Indonesia. Ya ada nyebut PSSI kepala kueta lah. Biasa ada ya soalnya. Nah, kita itu 2 tim yang paling sering terkena sanksi, mau itu tim maupun supporternya. Dari awal rasa sama-sama seperti itu, dan juga mungkin pada waktu itu ya ada satu titik kalau bilangnya musuh kurang enak ya. Satu rival yang sama, yaitu yang berlambang Monas di dada. Kita merasa satu visi, satu inilah ada kesamaan. Dari situ mulailah terjalin di belakang itu ada insiden-insiden tertentu ya, maksudnya ketika ada insiden dengan bonek di Jakarta dan kita ngebantu, begitupun sebaliknya. Semakin kesini semakin erat dan semakin erat. Okay. Kalau kita lihat perkembangan, kenapa kesini ini sekanya pakai bahasa Indonesia ya, karena kemarin ada teman saya bonek Ada yang di sana, request tolong pakai bahasa Sunda. Jangan pakai bahasa daerah kita. Mereka juga pengen nonton tapi nggak paham. Dan nggak ada translate. Yang waktu episode terakhir, Win. Ya. Episode terakhir sama. Ya, sempat saya nyemung-nyemung tentang hubungan bonek dan bobotoh itu. Ada beberapa kenapa muncul kerenggangan di akhir-akhir ini memanas, terutama di sosmed, dan ini bukan karena mereka berdamai dengan salah satu rival kita yang berada di salah satu tim yang di Jakarta. Persija lah. Supporter Persija Jackmania, bukan sebetulnya. Bukan juga karena kita berdamai dengan Aremania, bukan.
Jadi kalau yang saya tahu nih ya, garis bawahi yang saya tahu, itu awalnya ada sedikit ketika home away tandang dan kandang ada sedikit gesekan. Salah satu yang mengatasnamakan firmnya bahasa bisa salah ya. Di Bandung ada masalah dengan komunitas di Surabaya. Boleh disebutin komunitasnya? Yang di Surabayanya. Yang di Bandung? Yang di Bandung pada waktu itu disebutnya FCC lah. Oke. Sering terjadi gesekan antar mereka. Awal-awalnya sih kecil-kecilan. Dari mulai sosmed, di lapangan, ada yang saling, ya bahkan begitulah. Ya, dengan ideologi mereka mungkin antar hooligan dan sebagainya, saya kurang paham. Cuma sering lah. Lama-lama merembet, membesar. Ya bahasa kasarnya mah, tadinya jarawat gitu ya, jadi bisul gitu. Dia sebut cat, jadi borok. Gitu. Nah, yang jadi selalu pertanyaan, nah ini pertanyaan buat rekan-rekan saya di Surabaya. Pertanyaan begini, kenapa sekarang pihak Surabaya seolah memukul rata supporter yang dari Bandung? Kalau dulu masih dipisah, kamu dari mana? Viking aman. Gitu. Ternyata mereka beranggapan, kalian yang di Surabaya beranggapan bahwa kita membiarkan para ya oleh bilang anak-anak FCC tersebut lah. Teman kasual ya. Teman-teman kasual. Jadi begini, saya kasih tahu. Di Bandung itu, bukan sekarang ya, saya cerita dari masa yang lama-lama yang saya tahu. Sebelum besarnya Viking juga saya tahu. Dulu di Bandung itu berbagai macam komunitas itu ada. Jadi dulu itu ada Superman, supporter Persibania. Di timur itu dikuasai Kubalan Persib, aya Jurik Persib, aya Rebolan. Oh iya, lama KB Banyak. banner. Banyak. Ya. Dan sampai sekarang pun ketika sudah mengerucut ke sini-sini setelah masa-masa Rebolan, masa-masa Balan Persib, muncullah dua organisasi besar, Viking dan Bomber. Viking menguasai timur sampai ke utaranya, Bomber di selatan. Nah, ketika mulai generasi zaman berubah, muncullah ya beberapa yang bergaya ke Inggrisan, ke Italiaan, Itu apapun itu. 2010 kalau nggak salah. Ya, Ini. Ya. di Ini Stadion Siliwangi. Soalnya nanti bisa ada ini juga. Ini Edwin bisa diambil keterangan juga karena dia juga salah satu yang pertama kali ketika apa sih bisa dibilang supporter di SMA 20 ya? Iya, iya. SMA 20 tuh agak dekat sama FCC juga kan? Ya, betul. Betul kan? Nah, nanti tahun berapa, Win? Ya itu SMA tuh Circa 2010 sampai 2013. Iya, benar. Dan Tua ya, Pak. dan apa boleh dibilang di Bandung itu saya kalau untuk soal mengkoordinasi supporter saya salut sama rekan-rekan kita Jackmania. Kenapa? Di sana mau itu Ultrasnya, mau itu Hooligan apa Kurpanot dan sebagainya semua di bawah naungan nama Jackmania. Ya. Satu payung. Jadi kalau ada apa-apa di unsur-unsur mereka ini di Tiger Boys atau apa, satu ujung payung ini bisa ngontrol semua. Tapi di Bandung nggak bisa, bos. Kenapa? Soalnya kenapa nggak bisa naktifin? Nggak bisa. Dulu Bisi pengen tahu. Bisi pengen tahu bahasa Sunda ya. Kalau pengen tahu. Bisi pengen tahu maksudnya. Kalau pengen tahu. Saking ininya, dulu sering terjadi gesekan antara komunitas, contoh Viking dengan FCC dan itu dulu. Itu gesekannya salah satunya gara-gara mungkin salah satunya yang ini nggak nerima bonek, ini nerima bonek sampai jadi ribut teman sama teman. Jadi bukan. Nah masalahnya komunitas supporter itu bukan PT yang berbadan hukum, bukan. Seperti Viking, Bomber. Jadi ketika ada komunitas lain, sekarang kan banyak ya ada NW lah, ada CSS, banyak lah pokoknya 233 atau saya lupa. Satu komunitas ini tidak bisa mengontrol komunitas lain karena kita tidak dalam payung yang sama. Pendirinya beda-beda berarti. Pendirinya beda-beda. Mungkin dianya dulu anggota, tapi keluar mendirikan mungkin begitu. Jadi kenapa tidak bisa? Yang kita nggak bisa dong. Orang lain bikin komunitas dan itu kebebasan loh di negara demokrasi. Betul. Kita, lu nggak boleh gini. Kita kasih himbauan udah, menghimbau itu boleh. Misalkan nanti kita mau tandang, misalkan ke atau dari Surabaya mau datang ke Bandung, kita sambut baik begini-begini. Kita kasih himbauan. Tapi ketika di lapangannya ada gesekan, kita nggak bisa karena tiap kepala itu beda-beda. Saya contohkan begini. Supporter itu, wah ini kurang bodor, Serius bisa. Karena nanti beritanya, Pak. Karena lagi hot-hotnya juga, Pak. Iya. Kita juga menceritakan ini butuh keseriusan. Meskipun nanti ada dilawakin dikit. Oke, jadi kalau boleh tahu begini, supporter itu berlatar belakang berbeda-beda. Tuh. Seperti Bung Hadi, ya, Bung Hadi.
kita kan latar belakang kita aja berbeda-beda. Berbeda-beda. Bahkan kayak misalnya supporter juga ada yang wangi, ada yang bau. Ada yang suka Ciro, ada yang enggak. jadi bagaimana gitu ya untuk salah satu ini kita bisa menyamaratakan isi kepala orang yang berlatar belakang berbeda-beda. Saya ambil contoh simpel. Ada satu lembaga, institusi, pendidikannya juga pendidikan ketat, seleksinya pun seleksi ketat, tapi masih banyak yang jadi oknum. Saya nggak bisa bilang institusinya apa. Itu dari yang terdidik, satu payung, ketat seleksinya dan sebagainya. Dan termasuk banyak di keluarga saya. Tapi masih ada aja yang jadi oknumnya. Bayangkan gimana supporter yang jelas latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, mereka berbeda-beda. Udah pasti susah untuk mengaturnya. Apalagi beda kubu-kubuan, beda komunitas. Jadi kalau dari pihak Surabaya, kenapa bertanya? Kalian juga pikir juga sama. Nggak bisa begitu, bro. Beda di Surabaya sama di Bandung, kulturnya beda-beda. Kalau di Jakarta, saya bilang tadi, saya salut sama teman-teman Jackmania. Bisa ngatur itu satu payung. Di Bandung kalau nama satu picking bisa membawahi Bomber, membawahi FCC, membawahi NW, itu enak. Betul. Contoh kayak gini, kayak di Jakarta sama core wheel-nya aja si anggota tuh nurut core wheel. Bukan ketua, bukan apa ya, core wheel. Kalau di sini mungkin agak sulit ya. Sulit. Untuk core ini di area stadion agak sulit gitu, masih nggak mau ngedenger mungkin ya. Ya beda-beda kulturnya juga. Beda-beda. Kulturnya kita beda. Jadi semoga jawaban saya ini setidaknya bisa sedikit menjawab kenapa salah satunya tidak bisa komunitas yang dianggap besar ini seperti Viking tidak bisa menghandle komunitas ini karena beda dapur. Kita nggak bisa ikut campur pada rumah tangga yang lain. Itu salah satunya. Terus yang kedua juga begini. Ketika gesekan antara sebagian ini mulai timbul korban yang bukan komunitas itu. Nah, itu yang jadi melebar. Itu yang jadi melebar. Salah satunya. Jadi misalkan karena kan bergaya kasual, bergaya ultras itu bukan cuma dimiliki oleh yang merasa dirinya komunitas kasual, tidak. Anak-anak Viking Bomber banyak yang bergaya seperti itu dengan sepatu Adidas, dengan Stone Island dan sebagainya. Dan sarung. Dan sarung. Ada. Saya bawa sarung kalau buat ini. Ada kan yang kesana bawa sarung? Ada. Jadi kalau misalkan dilihat dari situnya, ada yang kena, bukan saya Viking gitu. Terus dari gayanya begitu, terus kena hajar. Kalaupun sebaliknya gitu. Dia bukan orang-orang yang itu dan pas datang ke Bandung kena hajar juga dan ternyata itu mungkin anak-anaknya anggota Cak Melki misalkan, anggota yang Tribun Kidulnya Cak Bimbim. Adanya. Dan itulah mulai melebar dan bukan dibiarkan juga sebenarnya. Kita sering memberikan himbauan, mengingatkan sering, cuman saya nggak bisa bilang ada yang salah di mana. Seperti saya bilang, dalam dunia persupporteran itu kalau saling menyalahkan siapa duluan salah, kayak ujung-ujungnya bakal nyalahin Tuhan. Saling introspeksi diri, dan seperti yang saya bilang kemarin di podcast sebelumnya, kalau emang yang merasa jagoan dan merasa jagoan, sok we sih, silahkan kalian berduel. Tapi jangan membawa embel-embel yang lain. Jadi janjiannya juga tidak asal nyerang orang yang emang hanya dari pakaian, hanya dari apa, tidak bisa. Karena sama aja dengan kalian menciptakan masalah baru. Nah, dan ujung-ujungnya ketika semakin memanasnya dari sosmed dibawa ke kehidupan nyata, sampai berujungnya kemarin salah satu fanbase ada yang pengakuannya setelah klarifikasi katanya itu handphonenya akunnya dipegang salah satu ketika dia away ke Jakarta oleh bernama Rifan. Ya, bernama Rifan. Bernama Rifan. Bukan Rifan yang itu yang galing bukan. Bukan Rifan Pradipta bukan. Yang kaosnya itu ada saya lihat dari Kurva North. Ya, Kurva North. Ibu Mia juga langsung ini saya nyari orang ini nih minta ini. Sampai podcast ini berjalan pun masih orang itu belum ditemukan. Ya, belum ditemukan. Masih belum menyerahkan diri juga buat untuk minta maaf. Minta maaf. Karena dari tadi yang saya baca tuh karena yang sebenarnya harus meminta maaf tuh yang megang akunnya tuh yang sekarang lagi di Bandung tuh. Iya. Nah, tapi yang ngetiknya tuh katanya si Rifan ini. Iya. Rifan ini yang dia yang ngetik artinya dia juga harus bertanggung jawab. Iya. Dia belum bertanggung jawab sampai hari ini. Itu. Nah,
ini bukti juga ya buat teman-teman di Surabaya ketika saudara Anda, teman Anda dituntut berklarifikasi, tapi yang katanya teman yang di sono dia nggak datang buat dia mengklirkan masalahnya, tahu kan? Betul. Sampai saya lihat tuh ada salah satu ketua bonek Bandung yang hadir langsung Iya, bonek ketua bonek Bandung, Kang Asto kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah itu sih. Ya intinya mah, dan iya orang bodoh saya putih. Dan saya bukan maksud menyerang fisik atau apa. Ini ada satu pembuktian bahwa orang anu galak di sosmed, anjing asli nama cek saya, siga pelawak kirun. Betul komen, anjing siga si kirun. Mana pakai baju siga pakai daster. Ya maksudnya saya lihat dia Orang sih aya lu kasar dia tapi aing tuan. jujur dia agak lihat kurang. postingan yang sebelumnya, terutama ini kalau udah ini tuh kayak yang benar sangar gitu. Pas lihat orangnya anjir. Nah itulah bukti bahwa Dinamika lah ya. di dunia mayanya orang nu jelema nu kumaha oge bisa sok jagoan gitu. Tuh ada nyataan mah. Jujur saya gak bukan menghina tapi Keyword warrior. lamun mesti diduel kene kajenting aku eleh ya maling naon. Cek bahasa Mang Murad preman pensiun maninganan menang teu keren eleh mah era. Iya, teu keren maksudnya anjis gitu. Mana teh geuningan gitu lah. Sugan teh kumaha gitu dari bahasa-bahasa. Nah itulah kalau sosial media. Oke, Pak, tapi mungkin ada pertanyaan dari orang. Sorry, ada pertanyaan dari saya. Dari Indonesia ya. Ada pertanyaan dari saya, Pak. Oke, itu kan oleh salah satu fanbase kemarin ya. Oke, si admin udah minta maaf juga. Tapi yang ngetiknya belum minta maaf, belum menyerahkan diri juga untuk belum ketemu sama Viking Friendship Club dan juga Teh Mia. Oke. Cuman ya. Kan mungkin apakah bonek juga bisa disalahkan dengan nyanyian rasis ke Viking ketika di stadion kemarin maupun di GBT dan kemarin di GBK. Di GBK juga terlontar lagi menyanyikan lagi nyanyian rasis di tribun bonek. Artinya maksud saya tuh apakah bonek ini udah koordinasi dan belum bisa mengantisipasi mereka? Atau emang bonek juga setuju dengan nyanyian rasis tersebut? Kenapa dinyanyikan terus kalau misalnya udah dihimbau kan pasti harusnya kayak di Viking nih. Ingat gak kita ada momen, ingat gak Pap? Ada momen kita udah mau hubungan berdamai sama Persija. Ada momen Persib lawan Persija di Bandung sampai jangan ada nyanyian rasis untuk Persija. Dan itu berhasil. Iya, betul. Dan sebaliknya di Jakarta pun waktu itu waktu zaman siapa itu ketua umumnya yang putih-putih agak gendut sekarang yang dulu. Oh, bukan di Kisno yang sebelumnya Bukan di Kismaro, siapa? Ferinda Sarif. Bung Peri. Ingat nggak? Waktu ada seruan aksi damai itu, Bung Ferry pun langsung turun ke lapangan sampai jangan ada nyanyian rasis tersebut dan berhasil di Jakarta. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak berhasil di tubuh bonek? Menurut Papa. Menurut Papa. Gini. Sampai pertandingan kemarin di GBK. Ya. Saya garis bawahin dulu ya bahwa ini bahasa rasis itu di kita tuh terlalu mengkhawatirkan. Kenapa terlalu mengkhawatirkan? Sampai merambah ke area supporter. Jadi harus kita pahami dulu rasis dalam saya dari kacamata saya sebagai pendidik ya. Karena pekerjaan saya sebagai pendidik. Bukan kartu. Bukan kartu saya. Jadi yang namanya rasis atau rasisme itu sebenarnya kalau kita tidak terlalu linear dengan kehidupan supporter, komunitas supporter. Kenapa saya bilang tidak terlalu linear, tidak terlalu rasis itu kalau boleh saya gambarkan lebih spesifik seperti ini mohon maaf ya, ini jangan dipotong, ini gambaran misalkan kita bertemu dengan salah satu suku yang berbeda, karena rasis itu kan agama yang berbeda, itu boleh dikatakan rasis gitu. Tapi kalau yang namanya beda pandangan dukungan dalam sepak bola dan berbentuk, tapi kan itu jangan bentuk komunitas, tapi dengerin jadi orang selalu beranggapan bahwa yang kata rasis itu harus istilahnya mau nyenggol apapun yang ada kata kasarnya jadi rasis. Jadi jangan terlalu lebar juga. Kadang-kadang kita belum paham nih. Saya kasih tahu nih belum paham ya. Kalau saya jujur pribadi ya itu saling ledek biasa aja. Viking anjing, dejek anjing, bonek anjing ya. Supporter mah jangan kan gitulah. Kita di Bandung aja anjing itu udah bukan kata kasar, kalau udah jadi kata bantu. Sisipan. Iya. Anjing, kamari aing balik anjing, poho aing katinggalin anjing tuh kan. Mesti lo anjing. Iya. Oh, tapi kan konotasinya berbeda, betul. Konotasinya ada penekanan, ada diksi mencemooh gitu kan di situ. Dan juga hubungan selama kita bersaudara belum ada
itu terus Iya. sebelumnya gitu. Itu betul. Nah, kalau disikapi itu tadi, kalau kita giring itu pada sebuah sudut yang menakutkan, bahwa itu sebuah kata-kata ucapan permusuhan, wah bahaya. Jadi kalau saya pribadi, kalau emang supporter yang berjiwa supporter, saling ledek, caducan dan sebagainya itu, dan itu notabene-nya, oh itu kan bukan, yang tandingnya bukan Persib sama Persibaya, tapi waktu Persib sama Persibaya ada, itu waktu Persija lawan Persebaya misalkan. Ya udah, kita juga sebagai bobotoh jangan merasa, kita juga pernah menghina komunitas supporter lain gitu. Selain Saya bukan berarti sok bijak atau bagaimana ya, yang namanya atmosfer di lapangan itu tidak bisa kita samakan seperti atmosfer di kehidupan biasa. Contoh sih, ini simpel. Kan agama saya etik ya. Dalam agama, Kada sok salah ya. menjatuhkan talak pada istri, itu talak itu hak suami. Tapi menjatuhkan talak ketika emosi itu tidak jadi talak, tidak sah. tidak Dianggap talak yang Dianggap jatuh. talak, ya. Lagi emosi ke pamajikan yuk. Saya ceraikan gua. Nah, Berarti kalau posisinya ke nyantai ya. Harus Sadar lah gitu ya. Yang, Santai talak ya orang. yang namanya dalam atmosfer stadion sedang ada ini, dan ketika spontanitas seperti itu ya, bagi saya pribadi saya tidak sah-sah aja. Cuman kalau kita sama-sama seperti itu, kedewasaan kita ya yang diukur. Karena boleh dibilang bobotoh, terutama komunitas speakingnya ini, sebelum ada speaking dan sebagainya itu, kalau dibilang bobotoh itu udah jadi supporter paling lama seperti Surabaya. Seperti saya bilang di podcast sebelumnya, ada 4 daerah kultur sepak bola itu: Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Jadi bagi saya pribadi ya udahlah gitu. Cuman ketika mereka ngechan seperti itu, kita kan ingat keburukan, yang cara membalas keburukan terbaik dengan kebaikan. Tidak dengan keburukan lagi. Betul, sepakat. Jadi bagaimana caranya kita, bukan, jujur saya sebagai supporter, kalau boleh sombong naseetik, bobotoh itu tidak butuh teman dan tidak butuh ditemani. Mungkin berlaku pada semua supporter. Betul. Pada hakikatnya yang kita dukung juga berbeda. Beda. Dan kita juga nggak mungkin tim mereka. Tapi ingat, sepak bola itu awalnya terutama di Indonesia, itu alat melawan penjajahan supaya beberapa kita yang berdaerahnya beda-beda itu bisa bersatu. Betul. Jadi kalau misalkan dulu sepak bola itu dijadikan alat persatuan, kenapa sekarang jadi pemecah belah? Kalau ada riak-riak seperti itu kan saya bilang biasa. Supporter mah nongtong aja di supporter ngakan ka anjing goblok, kategel gitu kieu mah wajar saya bilang. Karena salah satu resiko di tingkat sepak bola yang masih baru di negara berkembang. Karena begini, kita kalau selalu berkiblat, kenapa di Eropa, ingat, tingkat Eropa, di Amerika dan sebagainya itu termasuk negara yang udah maju. Kita ini negara berkembang. Negara-negara berkembang itu boleh dibilang tingkat kriminalitas itu berbanding terbalik dengan perekonomiannya. Kalau sebuah negara perekonomiannya baik, maka angka kriminalitasnya akan turun. Begitupun sebaliknya, begitupun mentalitas orang-orangnya. Ya kasarnya gila. Kalau kita hidup enak, tercukupi, aman, duit gampang, makan tidak sulit, saya kira moal aya jadi genggong gitu nanaonan lah. Mau ayat datang ke stadion naik kolbak. Ya, benar. Siapa emang itu? Salah satunya. Ada. Gitu. Jadi intinya ya wajar lah di kita sebagai komunitas pecinta bola di negara berkembang, riak-riak seperti itu mah wajar. Jadi belum bisa disamakan peradabannya dengan negara yang udah maju. Jadi kita selalu ingin berkiblat ke Inggris, ke Italia. Jangan dulu ngelihat dari gayanya lah. Attitude-nya dulu aja gitu. Ya, ayo datang ke stadion bikin sampah sembarangan kayak mana? Mau datang ke Pak. Kayak gini, Pak. Kalau misalnya ada supporter away datang ke stadion, di dalam perjalanannya minta rokok ke orang-orang, minta makan ke orang-orang, menjarah warung, itu dibenarkan tidak kan? Kalau itu berarti bukan supporter. Ya, itu kalau bukan secara supporter, kan? dibenarkan atau tidaknya, yang seperti saya bilang kan, latar belakangnya orang beda-beda. Kalau kita salahin, mereka jelas salah. Dan
kalau kita membalikan pun kok yang begitu aja kalian tidak bisa mengkoordinir, misalkan tidak bisa mengini, dari pihak sana pun pasti sudah mengimbauan. Ingat kalau bertandang ke Bandung sopan, jaga saudara kita jangan melakukan penjarahan bla bla bla. Tapi pada kenyataannya ada aja yang seperti Ada itu. aja. Kita nggak usah ngomong Iya. siapa supporter Iya. siapa. Jadi kalau nanti Cuman itu ada. ya pertanyaan yang dari Surabaya itu kepada saya banyak tentang hal itu. Nah, ini salah satunya jawabannya juga di setiap komunitas itu untuk mengurus orang banyak itu. Nah, makanya kembali pada sosok Mang Ai. Oke. Salah satunya yang bisa, oke lah, di kita mungkin ada yang bomber, ada yang picking, ada yang FCC, ada yang NW, ada yang ultras dan sebagainya. Tapi semuanya hormat pada sosok Mang Ai. Karena apa? Seperti yang tagline saya, The Commander Our Pride itu, Mang Ai itu bukan hanya menanamkan bagaimana persupporteran, tapi dia menanamkan bagaimana jadi seorang supporter. Karena Mang Ai pernah bilang, tong nyontok lah, jangan dicontoh lah. Hal-hal jelek tentang saya mah gitu. Mang Ai menceritakan pada saya keluar masuk Kodim, kantor polisi, karena ulah-ulahnya dulu sering bentrok dengan dengan supporter lain, itu udah aneh bagi Mang Ai. Tapi yang Mang Ai liatin bagaimana cara dia bisa berkomunikasi, bisa menjalin silaturahmi dengan berbagai macam elemen supporter yang ada di Indonesia ini, hampir semua. Makanya kalau istilah kasarnya ya, ada yang mau membenci itu dari sudut apa gitu. Karena manusia itu bisa saling benci pada entar terasap gegayaan ya orang terasap, tapi tidak boleh membenci individunya. Misalkan pola pikirnya, wah buat aing terasap ya pola pikir gara-gara politik misalkan. Tapi kita tidak boleh loh membenci pada individu langsung. Iya. Jadi Kata-kata dari supporter MU. Nah begitulah. Jadi Mang Ai sudah menanamkan ini. Kalaupun besok ada mau membentangkan bendera tagline atau apapun, ingat bahwa salah satu yang paling berjasa lah ya untuk persatuan atau persaudaraan Picking, Bonek, Bobotoh dan Bobotoh dan Bonek, Bandung dan Surabaya itu, ingat Mang Ai. Karena bukan cuman apa saja ya, yang mungkin yang waktu itu ada zaman Mang Ai, tahulah bagaimana Mang Ai perjuangannya untuk supaya persaudaraan terjaga gitu. Ya, karena Surabaya itu transit yang enak loh. Kita pernah berapa kali mau away ke Malang lawan Persija, dulu main di Malang, transit di Surabaya. Kita mau ke Sidoarjo, transit di Surabaya dan sebagainya. Dan saya bilang untuk beberapa komunitas ini contoh nih. Saya bukan berarti ingin merasa paling bagaimana. Saya udah pengen away ke Malang, tapi belum saya lakukan. Ketika udah hubungan baik dengan Malang antar Bobotoh. Kenapa? Saya melihat saudara-saudara saya yang dekat saya kenal, saya rekan-rekan bonek di Surabaya, ada bonek angker yang saya bonek Bangun Rejo, itu bonek BR dan sebagaimana mereka sama sekali mungkin salah satunya ngehargain saya. Tidak ada yang berangkat untuk away ke Jakarta. Salah satunya. Jadi saya pun ketika kemarin ada kesempatan buat away ke Malang, saya bukannya tidak mau, pengen, tapi saya ngeliat kalaupun saya away, saya nggak akan update tadinya, tapi ngerasa ngebohongin diri saya, tapi saya masih ngehargain gitu. Oh berarti tadi ada bonek yang masih nggak mau berangkat ke Jakarta juga. Ada. Karena menjaga Mungkin salah satunya menjaga persaudaraan ke saya. Bukan menjaga persaudaraan ya, menjaga hati saudaranya. Iya, ada Menjaga beberapa dan saya berterima kasih ya buat mas-mas di sana, Mas Irul sebagai pengurus di Bonek Angker Kertajaya dekat stasiun Gubeng, buat keluarga Mas Roni, Mas Dwi di BR dan banyak laginya, dan saya ngelihat mereka itu sangat-sangat menjaga hati dan perasaan, karena saya bilang hubungan ini bukan setahun 2 tahun, udah belasan bahkan udah hampir 20 tahun gitu. Jadi kalau sampai terjadi permusuhan, pecah dan sebagaimanapun, ada hal berat yang bakal terjadi, dan itu sih saya juga sama sekali tidak mau. Jangan berarti gini, yang hidup itu berprinsip seperti ini. Kita menjaga persaudaraan yang ada dan mengembangkan, memperbanyak tali persaudaraan dengan yang lain. Jangan dibalik. Sudah kita banyak saudara, tiba-tiba kita malah sekarang jadi banyak musuh. Karena jujur kalau saya lihat ya, akhir-akhir ini Bandung itu lagi jadi pusat ini loh. Pusat perhatian. Iya, ke Semarang gesekan. Kemarin Samarinda katanya ada gesekan. Ya. Kemana-mana sekarang, kenapa sih? Karena supporter Bandung itu sekarang kanan kiri oke, gesekan terus ya. Karena kita lagi di puncak.
Salah satunya lagi di puncak. Kita lagi di puncak. Yang ada di puncak, angin tuh sangat Mungkin salah satu itu. Cuman salah satunya buat supporter Bandung juga introspeksi lah. Maksudnya kenapa hal ini kita kanan kiri sana sini ke Solo gesekan ke sini dan gesekan. betul, dan jangan lupa juga Pak, Bandung juga ketika kita lagi kita lagi gesekannya banget sama Jackmania dan bonek sama Aremania, kita pun sempet ngedukung ya, segelintir mungkin ya, saya ngomongin oknum. Di stadion tuh kita ngejek Aremania, ingat gak sih dulu? Dulu. Iya. Bahkan saya juga pernah. Ada lagunya lupa saya. Iya, tapi saya juga pernah punya baju. Saya dikasih sama anak-anak bonek. Jadi baju Arema juara tuh yang Robert Rene ada kaos putih, ada logo Arema, tanda tangan semua pemain. Tengahnya itu yang dicoret. Saya punya sampai sekarang masih ada kan, tapi saya nggak pakai lagi. Itu pas Arema yang mana ya? Arema terlalu banyak versi maksudnya Edwin begitu. Arema singo edar eta. Berarti yang saya tangkap gitu Pap ya, mungkin menurut Pap sebetulnya apa ya, ejekan-ejekan itu tuh sebetulnya ya harusnya biasa di dalam persaingan sepak bola betul. gitu ya. Cuman Tapi mungkin- tidak over, tidak over tidak seperti over. kejadian yang itu. Kenapa saya bilang over? Ya udah menghina kepada panglima kita, udah almarhum pula. Itu kan tidak sopan dan tidak sopan sekali. itu kan- itu berbeda konteks. Iya, maksudnya itu kan berarti dari hal yang kecil baru bilang ini akhirnya berkepanjangan karena di medsosnya itu makin diperpanas lagi Pak. Gitu. Jadi salahnya itu ketika ada hal-hal seperti itu malah antek-antek yang lainnya tuh ikut memanas-manasi gitu kan. Padahal kalau sebagai kita orang yang bijak ya, mending ketemu aja yuk ngobrol gitu kan, beres hanya ini masalah. Cuman kan balik lagi kata Papa, ini kan pendukung bola ini tuh apalagi Viking dan bonek ini kan pendukung terbanyak lah untuk di Indonesia untuk saat ini gitu kan. Betul. Sangat sulit mengkoordinir dan apalagi anak-anak muda yang masih jiwanya tuh jiwa mangprang gitu menurut saya. Dan harus digarisbawahi juga bahwa pengguna internet di Indonesia itu termasuk 10 besar tertinggi di dunia, tapi wifi-nya lemot. bukan. Oh, tong ngaledek. Bisa anu ngamek di home teh nih. Di home teh nih. Bisa jadi sponsor masalah. Tong sebutkeun. Ya makanya biar nggak lemot sponsorin Iya, di sini. sponsorin Karena di sini. Lumayan agak lemot jadi sponsorin. Dan jadi kalau misalkan gitu netizen Indonesia itu termasuk netizen yang kebanyakannya itu secara dari attitude itu saya nggak bilang ini ya, tapi middle, jadi menengah ke bawah. Bukan menengah ke bawah itu bukan tingkat ekonomi, tapi secara attitude, pola pikir per internetannya itu, per sosial medianya terutama, yang nggak usah jauh-jauh lah, kayak kalau ada artis kenapa nggak ngehujat tuh banyaknya. Ya sekarang pengguna kita tuh pengguna yang sering komen di sosmed di dunia perbolaan pun kebanyakan ya secara dari tingkat ininya ya seperti itu. Jadi untuk membakar hal-hal yang jelek itu cepat gitu, untuk hal baik lama gitu. Terus ini apa? Nah, Kalau misalnya saya tunggu dari tadi. Aing yang nunggu jadi ngomong aja. Aing penasaran nih. Orang Ngomong ngomong apa semua nih? pembicaraan Papa ya gitu. Tarik ke belakang kenapa ada film kasual ya? Karena saya dulu gabung dan jadi Mana bisa disebut salah satu pendiri nggak, Bin? ya salah satu pendiri film kasual di salah satu SMA lah di Kota Bandung gitu. Orang udah sebutin. Selama 3 tahun gitu ya kurang lebih. Kenapa film ini muncul itu? Karena sebetulnya secara garis besar founding father-nya udah dari dulu ya Papa, kita nonton di utara gitu. Tapi nggak mengorganisasi gitu. Cuman kelama-kelamaan banyak orang ya ada sistem rekrutmen lah secara tidak langsung gitu ya. Kita juga ngelihat gaya menonton Persib kan pengen berubah nih gitu. Pakai setelan jaket, shawl Lebih gitu ya. santai. Lebih santai, nggak harus pakai jersey gitu-gitulah. Akhirnya pola-pola kasual itu muncul dan wah besar banget tuh. Sampai saya pernah kejadian di Siliwangi di utara. Kita benar-benar bentrok sama Viking. Sama saudara Sama sendiri. saudara sendiri. Jadi itu yang bikin kita bingung kenapa ya gitu. Akhirnya terus membesar gitu jadi kayak bola salju lah wah. Terus akhirnya founding father-nya teman-teman di FCC itu mengundurkan secara nggak langsung membubarkan diri demi kemaslahatan umat bobotoh lah gitu ya. Karena merasa oh sepertinya kita yang harus mengalah gitu. Karena kan memang kita film baru lah gitu ya di Bandung gitu. Terus Agak membahayakan juga berarti kalau di situasi dulu. iya, karena hampir jadinya utara itu kesedot jadi kasual gitu. Di satu sisi di sisi bobotohnya ngerasa apa nih film apa nih? Padahal sama-sama mendukung Persib gitu ya, tujuannya sama tapi
kok caranya berbeda, nggak pakai jersey, terus ada pyro show terus setiap pertandingan ya, flare gitu. Bahkan ada juga supporter-supporter yang ngomong gini, Win. Sosokan pisan anjing Inggris-Inggrisan minta ya. Kayak gitu. Sunda mah teu kitu. Gitu. Akhirnya kan Namanya juga baru perbedaan aja. 3-5 tahun terakhir mungkin kan itu bisa ngeblend gitu di stadion gitu. Pacaman Patobi udah Iya. mulai bener-bener Iya, Kerangkul banget. Kerangkul banget. Nah, terus nyambung ke kenapa tadi Papa kan bilang, teman-teman juga bilang bahwa kenapa sih di Bandung ini nggak bisa terkoordinir satu kepala gitu ya? Malah saya ngelihatnya lebih ke karena Persib ini dimiliki bukan di Bandung, di Jawa Barat. Jawa Barat nih orang Sukabumi, Nah, lain orang jadi Bandung. susah untuk mengkoordinir jadi satu gitu, sedangkan Skotlandia. daerah-daerah yang lainnya teh punya kepala masing-masing gitu kan, nggak kayak Jakarta walaupun dia provinsi juga gitu, tapi kan secara administrasi dia satu gitu ya, DKI gitu. Sacangkewok bahasana mah. Jawa Timur, Surabaya banyak atau klub di Jawa Timur, Iya. Kediri, Malang gitu kan, Bahkan Gresik gitu. yang jangan lupa di Papua pun orang asli Papuanya ada yang suka Persib dan dia mendirikan aku tuh bobotoh. Gitu. Ada Jadi, juga gitu, ada juga gitu. kesulitannya teh mungkin di situ gitu. Kemarin kan Makanya dari Medan bobotoh. iya benar. Skotlandia. Spotlight ya. Spotlight. Skotlet. Nah, jadi kayak kalau saya ngeliatnya lebih gitu. Nah, itu mungkin jadi PR-nya Kang Tobi ya gitu sekarang di FPC gitu. Gimana caranya bisa menyatukan semua, tapi secara nggak langsung kan sekarang udah kelihatan ya bisa ngeblend sama NW gitu kan di stadion gitu. Teman-teman Bomber juga udah mulai masuk lagi ke stadion gitu. Bahkan Terus Win, nggak ada ada gesekan. ini juga Win. Sekarang tuh dinanti-nanti banget ketika Tribun Utara kosong. Iya. Ya, kemana nih? Kemana nih, Dicari malah sekarang mah. Iya. Sekarang mah dicari. Bahkan info terbaru terupdate match besok lawan Bali United mereka kembali ke stadion. Iya. Terus dulu zaman dulu kita di utara, di Siliwangi di utara 90 menit berdiri kan, kita punya tagline-nya Iya. gitu. Sedangkan ulangnya kan diuk apanya mau di Siliwangi. Diuk tuh kan. Salah satunya aing. Kan beda ya gitu ya. Anjing. Beda itu. Dari situ mungkin banyak gesekan tuh gitu. Jadi kalau soal diuk saya sedikit penjelasannya. Kalau di stadion luar itu emang ada tribun berdiri. Iya, tanpa ada tempat duduk Iya, ya, Pak. tanpa ada tempat. Dan itu emang tiket yang paling murah. Betul. Jadi emang khusus yang berdiri. Jadi kalau duduk tuh ya jangan beli tiket di situ sebetulnya. Dan betul sebenarnya posisinya emang antara utara dan selatan. Iya, tiket paling murah. Makanya saya setiap nonton Persib saya nggak mau di utara atau timur. Saya pengen nonton bener. Duduk gitu. Duduk. Jadi saya beli di VIP. Makanya Sombong. kalau di VIP ada yang berdiri, aing pasti diuk anjing. Aing pasti gitu. Kesel anjing. Si aing swear mahal-mahal. Ayo mau dikiakan diuk mah di Mawe. Diuk di mah aing bayar tiket anjing. Aing maya. Penangtung ge mayar. Khawatir aing yang nikmati mana mun hayang nantung tuh di utara. Ngilu nyanyi. Enggak, tapi Siap yang paling VIP. ini tim timur gimana? Nah, Tapi timur, tapi kenapa orang di VIP? Ya kita ini. So, Satu orang pengen menikmati pertandingan. Kedua, orang Yang menang jersey dialungkeun. lain. Maaf, orang Kayak beredog. menikmati ningali timur aja alus. Itu orang jujur. Ya kalau VIP mah lebih menikmati sepak bola aja. Menikmati aja timur keren. Pertandingan, gitu. Apalagi kalau timur udah ada Korea tuh. Orang pasti menanti. Emang di mana-mana hampir kata-kata seluruh tribun sepak bola stadion di dunia bahkan ya, emang barat itu bukan emang diperuntukkan orang-orang yang sebenarnya bukan fanatik banget tuh. Jadi emang mereka tuh emang ke keluarga hiburan ini ya emang pure menikmati. Kalau yang timur, utara, selatan emang dari sononya juga rata-rata emang bukan buat enak-enak nyaman, lah, buat nyaman. Makanya saya menikmati banget ketika utara keren Ya. Koreanya. Ngalamin timur nggak dulu pernah di Jalak Harupat Persib beberapa kali ya pakai sistem kayak di bioskop pakai tempat duduk. Oh iya, pernah. Dan yang lucunya itu sempat jadi gesekan karena emang sosialisasi lawan Persija. Jadi kita ribetnya nyari dulu ini pas nyampe nomornya didudukin orang. Pas saya bilang Mas di mana we diuk mah. Jadi lagi saya juga sempat jadi gesekan gara-gara tempat duduk waktu itu teh. Emang nggak cocok buat kita belum. Saya bilang tadi tingkat ininya masih kita negara berkembang. Tapi Pap, dengan tadi kan FCC muncul kayak gitu. Pap suka gak dengan komunitas yang kayak gitu yang bermuncul gitu? Dengan variasi-variasi yang dari hati saya yang paling dalam. Saya ini mungkin salah satu supporter yang pemegang culture Kasundaan anu kuat. Karena warisannya emang begitu. Maksudnya warisannya begitu, saya termasuk menyukai Persib itu saya bilang bukan dari saya lihat teman, bukan saya lihat di TV, tapi emang dari keluarga.
Lara Persib jeung wayang golek gitu di keluarga teh. Jadi sudah Suka bumi pisan lah pokoknya. ya, istilah orang Sunda pisan lah. Sekasa. Jadi kita teh emang tidak pernah mengenal hal itu dan ketika kemunculannya pun saya secara pribadi seperti kalau ini dibilang suka tidak suka ya. Kalau saya menggunakan hal tersebut, saya teu nyaman dan teu cocok, jujur. Cocok. Bagi saya pribadi. Satu kenapa? Ini bukan soal saya suka tidak suka, ini kalau saya pribadi. Saya kalau pakai sepatu kelas Samba dan sebagainya, bukan TKPS ya, saya punya yang lebih mahal. Aje. Catat itu Catat bobotoh. itu. Aje. Tapi jujur, Ngundang nama mahal ya. karena ceker Sukabumi yang lencop bebek tau kan kaki kita Jebrak lencop gitu. jebak kalau dan badan saya yang besar mau pakai itu teh kurang oke ketinggalan jadi saya cocoknya pakainya ya pakai Air Jordan Anjing. Air Max gitu. ya Air Max Bersombong anjing. Air Force One jadi cocoknya yang kelas-kelas itu Yang gede lah ya. yang gede kalau minimal pants lah Anjing. tapi kalau untuk kelas itu saya pernah nyobain saya pernah punya Samba atau apapun nggak cocok satu yang kedua apa but? ya, Kuning tuh. nih, yang kedua cuaca pak. Jadi gini, kalau saya lihat orang-orang Eropa menggunakan jaket-jaket Tionghoa itu karena emang di sana kadang-kadang dingin dan minus. Winter, Di gitu. kita tropis, Tropis. bos. Haredang, Bos. Iya. Lihat supporter Brazil, hooligan di Brazil ada yang berjiwa di Brazil. Mereka lebih malah tetap pakai baju. Pakai baju. Karena emang sadar panas di Brazil, di Argentina. Di Palembang. Iya. Bully Gear Day. Tapi kalau di Bandung masih masuk. Kalau misalkan main cuaca lagi dingin masih oke. Tapi untuk walaupun seperti itu ketika jero mah teu hareudang. Jadi lebih nyaman mah kaos pendek, celana pendek, celana jepit we. Oke jadi. okay. Jangan ada begini, wah lu pakai sendal tuh nggak bisa. Seorang supporter tidak ditentukan dari stylenya dia. Tidak, yang harus Persib banget. Saya selalu tanya, saya suka Persib, anak dikasih saya bilang kemarin, saya kasih nama yang berhubungan banget dengan Persib. Tapi tidak ada satupun Apa sih namanya? Pangeran Biru. Pangeran Biru. Anaknya di bawah. Prince Pangeran Biru Putra Awaludin. Terinspirasi dari Kang Ai almarhum pasti ya. Salah satunya. Salah satunya. Anak saya pertama namanya Khaira Biru. Dan tadinya kirain teh bakal laki-laki yang ini kebetulan saya pengen banget ngasih nama Pangeran Biru aja ini. Nah, di balik itu kenapa saya tidak pernah saya tidak ada satupun stiker kecil Persib tidak ada di rumah. Kenapa? Bagi saya Persib mah di dia euy. Persib mah bahasa hate. Cek Mang Ai baheula. Persib mah bahasa hate. Saya nggak ada tato Persib. Saya salut orang-orang yang sampai ditato Persib dan salut sampai sebegitu cintanya. Tapi saya mah tidak. Kenapa? Kecintaan saya Persib itu duniawi. Kecintaan saya di sini sebatas duniawi saja. Jadi kan untuk agama, keluarga dan Persib Bandung. Tagline saya begitu. Ini yang nomor terakhir. Jadi segimanapun yang dua ini harus diutamakan. Jadi kalau misalkan sampai ditato dan saya belum. Tapi saya salut yang sanggup begitu. Belum atau mau? Oh tidak, amit-amit. Dikasih ya? Tapi kalau sok ngombin akhir. Persis kan? Bida akhir sok ngombin. Tapi kalau ada yang nawarin free tato, Oh tidak. Free tato dikasih 2 miliar. Oh enggak kalau dikasih mah. Tapi kalau dikasih free tato pernah. Ada beberapa teman supporter salah satunya yang di kreatif Bob. Kan dulu waktu belum jadi apa-apanya maksudnya waktu Belum dulu terkenal masih- ini. Ya, dulu Isbi ya, Bob, itu Isbi ya, ya? satu kereta bareng. Bob mau ditato sama. Sok we ke urang kalem lah yang bobotoh mah. Ada juga temen lagi si yang ya mungkin dia nggak terkenal, Tony namanya, tapi dia nggak di kalangan bobotoh nggak terkenal, ada emang tidak begitu aktif. Soalnya aku mau tato Persib ku aing di dia alus tah. mau Tony deket, mana ya? Nu dia rumahnya band-bandan lain sih? Bukan. Oh, bukan. Dia rumahnya itu di daerah Cihanjuang. Cihanjuang Oh, sana. tahu, Cuman tahu, emang tahu, nggak tahu, terlalu tahu. kau yang sok tatokeun. Emang dia tato artis dulunya. Kau yang tatokeun lah cenah di dia kalau Persib di dia belah pingin dia gratis. Saya nggak pernah mau. Terus ada Nggak bisa sholat ya? bukan itu juga. Ya salah satunya larangan dari agama saya lah ini. Sholat masih bisa sholat. Dulu ada karyawannya Ken Tato dulu mantan tuh karyawan masih lupa sih namanya Odi. Sok tuh Oh iya. Masih tahu Odi yang Nggak tahu sih. Oh iya. ada zaman aing kan tato di mana we aing nanya. Orang nanya Di Braga lah ini. di Masih ragu lagi. dulu mau dibikinin di sini. Oh, cuman saya pikir-pikir enggak lah sampai ke situ masih ada batasan-batasan gitu ya. Senakal-nakalan saya ada beberapa yang nggak saya tabrak juga gitu. Itu sih jadi kalau untuk suka tidak suka secara individu saya suka dan teman-teman saya juga banyak. Tapi secara stylenya saya tak asup. Saya pribadi ya. Berarti balik lagi ke selera. Ke selera gitu. Selera. Wow, Stone Island mahal oke. Ya silahkan, tapi ya setahu saya di sana pun itu tuh kelas pekerja gitu. Dan itu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Iya. Mereka kemana-mananya pun juga naik
kereta, umum. transportasi umum, Naik nonton kuda. juga di tiket termurah, di tribun termurah. Dan menengah ke bawah mereka dengan kita kan beda jauh Be- pisan. beda- Memang beda jauh. memang Income-nya sekelas gitu. Dikis, Carhartt dan kayak gitu itu dipakai buat kerja. Iya, buat Kelas. Kalau bekerja. Jojo kan dikit Jo. Jadi tuh mau konserling di rupiah. 20.000 Kayak Patagonia itu kan pada dipakai padahal di sananya. Ya bukan saya maksudnya, oh saya lebih enggak. Tapi nya juga sih saya selalu bawa mobil sendiri kalau ke stadion. Lagi eksotik kacian tuh. Anjing. Enggak maksudnya kendaraan sendiri motor apa gitu. Jadi kalau kalau emang melihat culture-nya orang-orang itu tuh di sana ya begitu mereka emang karyawan pabrik kelas menengah ke bawah menggunakan transportasi umum dengan pakaian yang boleh dipakai di melekat mereka emang untuk kaum itu gitu. Tapi bukan berarti saya nggak untuk di sini mahal-mahal ke bajunya, sepatunya. Jujur. Tapi kurang aku Win. Si Papa pertama kali orang kan pernah tadian bareng pertama kali apa Papa? Loba nu kenal. Edan. selebgram. Masa Ngomong sih? lain di Bandung hungkul. Kamu lain di Bandung hungkul. Aing kaget aja di gate aya wow, di jero stadion aya wow. Sisa. Tak, kemah di timur nonton komo timur asup bejero warau kabeh. Kenal pada kenal ke situ. Pap, ada cewek. Pap. Ngeri yang itu KBW ya awal. Dia agak iri kalau ada cewek yang kayak begitu, Pak. Enggak lah. Itu kayaknya harus dipotong isi kedenger. Tapi kan salah. Tapi benar. Oh di kalau santai. Nah, terus sama ini Pap, mungkin agak melenceng lagi, agak kita ke jalur lagi. Pertanyaan saya lihat kemarin kalau nggak salah story Papap tuh sama Kang Ai Betik. Ada momen berbarengan sama Kang Ai Betik. Almarhum. Momen apa itu? Saya penasaran banget. Itu teh karena ada tanggalnya itu betul bisa dibohongan fotonya. Ada tanggalnya itu 2007. Oh, eta di stadion mana lagi uwe? Jika nama Manggo Harjo juga nama eta. Oh, 2007. Dan saya melihat apa Itu di kutipan share obrolannya. khususnya di grup mediocre. Melihat apa namanya teh? Kutipan Ya, obrolannya. 2007 saya geus gitu berarti sekolah. Jadi kan kayak ditutupan tanggalnya kalau mau di captionan bisa disangka bohong gitu. Geus jelas-jelas. Jadi kalau mungkin orang-orang dekat dengan beliau, saya nggak bilang saya dekat ya, karena tapi saya nggak ngalamin dulu anaknya itu Jaya. Waktu baru lahir itu saya sempat gendong saya sama Kemed itu anak Piking Unpas namanya tuh Wiki, dia orang kayak Lembang sebenarnya tapi tara mandi tapi ganteng serius. Itu teman saya kalau ada Kemed Wiki kalau dengar Med CS saya gendong di kosan tara mandi awe ada geulis heran saya gitu. Tapi emang ganteng banget oke mandi tara bisa sambil mandi serius sih mah. Seungit tapi. Ya gitu, itu nggak Ya, sengit awak. itu geulis. Ya jadi pas Sengit Jaya, awak. Jaya mesti Jaya nonton lahir teh di papangku saya ngalamin. Jadi Oh, pas pernah aya- mangku? Ya. Ngalongok Bumia waktu lahiran gitu. Kan Jaya anak pertamanya, yang kedua kan Usab. Usap perning. Usab pernah yang perempuan. Jadi bayangkan seumur segitu si Jaya teh lahir di 2005 atau 2006 saya pokoknya. Dan si Jaya teh umurnya 20-an gitu ting leuwih. Saya poho Jay. Dan ketemu di stadion pun saya nggak pernah ngomong. Pernah saya ketemu dia di Sleman, saya bilang Jaya mana teh baheula ke orangnya pernah mamangku cenah teh. Ayeuna geus sagede kieu. Bukan ingin divalidasi Jaya bukan, tapi berarti katanya History lah, history. Ini pangko deui mah. Iya, Dan pengen divalidasi juga Iya. sih. Malah. enggak. Tapi ada kemarin baju company mah ternyata. Dan saya itu termasuk orang yang tidak suka kayak misalkan saya tahu sampai keluarga Mang Ida gitu, tapi saya jarang loh bertemu Bumi atau apa. Kalaupun ketemu saya pura-pura tidak kenal aja. Padahal saya kenal juga dari dulu, cuman saya tidak termasuk orang yang suka caper ke untuk orang-orang sebagai para sebagai. Sama Pak Tobi. Yang penting orang lain kenal ke Papa ya. Iya. Anjing. Sok nongkrong di Gurame gitu, Pak. Oh dulu sering tidur apa di Gurame. Terakhir orang lihat update Papa ke Gurame. Ya main-main Gurame masih ada lah yang masih teman-teman di Gurame dulu. Nih Pak Tobi ya. Pak Tobi halo, penonton lah pasti Pak Tobi. Itu tuh seangkatan kalau dari umur kayaknya. Jadi dulu Seangkatan ngoraan Pak Tobi bukan? akhir aku itu. Aduh, itu mah apa seueur dari keluarga artis akhir mah beda Beda perawatan. Beda perawatan. Ayeuna jabatan boga jauh-jauh. Dewan saya tahu. Itu dulu masih ingat dia itu ketika Picking Frontline belum gede kayak sekarang. Angki, Tobi dan yang lain-lainnya itu komunitasnya nggak banyak. Saya masih ingat ada baju itu di belakang anti Jack Boy yang gitulah dulu. Pak Tobi itu dulu sering emang ganteng.
suka pakai tas warna pink yang Barbie gitu. Ya mungkin tujuannya ya orang ganteng mah pakai pantes gitu. Pantes, benar. Jadi ada satu insiden juga dulu yang nggak bisa ceritain di sini, nggak enak lah. Sampai ya kenal emang cara ini, cuma sampai sekarang saya nggak pernah, Pak Tobi ingat nggak dulu gini-gini, saya nggak pernah mau gitu. Tapi untuk yang lebih ingat ke saya kayak Angkinya gitu, yang masih ingat karena kita sering ketemu di stadion berkali-kali. Jadi saya nggak pernah ini kayak dulu pun kalau misalkan saya bilang sering di Gurame atau apa sering, dan orang-orang dulu tuh jarang loh, karena jadi dulu tuh di foto tuh jarang baheula mah. Foto tuh nggak kayak sekarang di handphone, nggak hese. Dikit-dikit foto sekarang. Untuk tahun 2007 saya ada foto itu masih saya bilang, lu fotonya pakai naon ya, tapi ada halus lah foto. Kalau nggak salah, Sony Ericsson. nggak pakai BlackBerry. handphone, nggak pakai handphone itu kalau nggak salah saya style. punya kamera digital. 2007 can usung BlackBerry ya. 2007 dan ada foto-foto yang agak lamanya gitu. Oh iya. Itu tuh kalau nggak salah saya tuh habis koordinir tiket. Saya ngambil tiket beberapa teman saya, kalau tapi bukan ke Mang Ai, ke yang lain, cuman waktu itu kenapa pengen dipoto ya, saya juga bingung. Maksudnya ketemu sering gitu di Gurame atau apa, bercanda kadang-kadang di Sidoli gitu ngobrol atau apa. Mang Ai itu kan sering. Minta tiket dan minta jatahnya. Jadi Mang Ai itu dulu sering ya ke saya, adik-adik asuhnya saya, ke Pedro, ke si banyak lah. Kalau ngomong itu heureuy tapi mematahan, Pak. Jadi saya dulu pernah, saya kalau di Gurame sok caludi gitu. Pak dulu tuh supportnya gular-gular Mang Ai suka manis ya tawal, ada kasep gitu ngomong. Terus dulu saya punya pacar waktu itu cantik. Lagi pacaran main lihat latihan di Sidoli, Mang Ai itu teriaknya, "Neng, daek kanu gendut." Tapi bagi saya itu bukan sebuah hinaan atau apa, malah jadi kocak. Kita sekarang ingat makanya pemain awak ngagedutan oge, nu penting payu kanu geulis. Banyaklah kata-kata Mang Ai yang teringat Masih di memori. teringat ya. Omongannya itu nyeleneh tapi kena, dan someday kita bakal sadar, oh benar ya omongan nanti gitu. Banyaklah kayak saya tong itu gitu tinggal Persib teh cenah daerah naon mah Persib mau nulungan maneh cenah. Banyaklah. Oh, beliau ngomong seperti itu? Iya, jadi sampai ke kayak suka ngomong tak aing baheula kieu-kieu, maksudnya yang kenakalan dia. Kahayangmu kumaraneh mah tong kaalaman jeung tong dicontohan gitu. Tapi cenah bobotoh komo piking kudu karakter cenah kudu. Dulu saya masih ingat waktu dulu kita mau jadi anggota Piking itu nggak kalau sekarang supporter itu nggak semudah orang daftar atau apa, enggak. Dulu itu ada istilahnya penggojologan Ospek di gitu. ospek. Ya. Di ospek Ospeknya keras tuh. Lumayan. Wih, jangan sebutin, jangan. Tapi jangan. Pak boga KTA. Nah jujur saya tuh KTA. Soalnya saya mah dulu Pak 2005 lah. 2005 saya kan SD di Nilemnya. Iya. SD keneh daftar ke Gurame, bayar 25.000 menang sertifikat di KTA. Ting ka mana? Nih ya, Kalau orang-orang nggak kayak Piking gitu-gitu. lama itu saya yakin nggak punya KTA, jujur. Dan dulu kayak emang kayaknya saya nggak pernah lihat Pak Heru gitu, Mang Ai, Mang Eke, Mang Baduy punya KTA. Saya belum pernah lihat loh. Dulu mah kalau masuk Piking syaratnya udah digojlok, udah pengen dianggap tuh OE minimal ke Tangerang. Dulu OE ke Tangerang, nyampe Tangerang tuh saya digiringkeun macam mah tuh kudu nyeun nunjukkeun mana kaca-kaca di stadion sana pecah-pecah tak dibuka pecah. Pokoknya biar kita memancing keributan aja. Ya dulu emang begitu. Ya beda zaman kan, orang mah daftar KTA. Kalau orang sih lebih nggak kayak gitu. Kalau orang benar-benar penikmat, udah orang nggak mau organisasi siapapun. Yang Iya. penting kita nonton mendukung Persib yang satu tim, kita dukung bareng-bareng. Mereka kan iya Viking BPI kan? Enggak masuk. Nggak masuk. Orang lebih nonton Persib itu gara-gara warisan sang papa. Tapi ada nilai positif dengan kita dengan kita mengalami masa itu, kita menghormati brother kita tuh betul. Jadi ke para senior itu kita benar-benar menghormati, ada rasa segan, ada rasa kayak gimana, dan itu tuh menimba mental kita juga. Karena seperti yang saya bilang di podcast sebelumnya lagi, biar nonton juga lagi ya. Bahwa biar viewsnya gede ya. yang disebut holiganan zaman itu ya gitu. Saya punya kaosnya dulu yang legend Holigan Bandung. Jadi Holigan Bandung itu benar-benar tidak bergaya holigan, tapi kita bersikap seperti holigan. Datang away tandang gitu ya. Tangerang saya, jadi kalau di foto saya kasih tahu ya, di foto kenapa saya pakai tas gandong. Dulu kata-kata bobotoh supporter yang away pasti bawa tas gandong. Saya kasih tahu, itu bukan cuma buat nyimpan barang. Tas gandong sama helm batok ya sih? Kalau helm batok buat home, tapi kalau away, saya kasih tahu, itu berfungsi banget buat keselamatan kita. Jangan nahan ya. Nahan batu di nabus, buat kalau di bis, Mang Ai suka ngasih tahu, kantongnya disebut kantongnya, dia kantongnya simpen di kaca. Jadi kalau batu itu kena kaca.
Dan kalau dulu di Tangerang, hujan batu Pak di Stadion Benteng. Tas itu dijadiin payung di atas diginiin. Batu tuh kena kepala banyak Pak, cuma kena ini ya. Kena punggung mah nggak gimana lagi, tapi minimal tidak bocor kepala. Jangan bahas Palembang, Pak. Skip. Bukan Palembang, Ya, Tangerang. Tangerang. Nanti kalau Palembang jangan dibahas. Orang agak nyeri hati. Jadi kalau pengen tahu dulu kenapa di foto itu saya atas Gano, wah itu pasti itu bukan lalagaan, bukan. Kalau sekarang kan disimpan di hotel, lu mah enggak. Itu buat pelindung kepala, bisa pengen tahu mah. Dan buat menyeludupkan gitulah. Ya, tahu lah. Kenakalan supporter zaman dulu. Jadi Karena apa? Ngomongin Ayu Betik ya, saya tuh jadi ingat ini apa? Ada semacam saya pernah baca artikel dari Eko Maung atau enggak di Mang Jen gitu ya, lupa. Jen RS. kalau umurnya berapa tahun deh? Sami. Sangkatan. Tahun berapa lahir? 85. Oh, 85. Saya salah genap beda setahun. Oh. Genap salapan. Ini teh si Edwin teh rencangan Abi pas letik di letik. Pasti loba sirik ya Kak dia? Hah? Pasti loba sirik ya? Sirik soalnya ke Palembang ente. Tai anjing. Salah satunya eta. Kita goblok. Mana lagi ngilos strip tol aja. Anu kadua pasti ieu leuwih laku baheula. Lain laku naonna potong kasinggung, Pak. Ieu leuwih laku sigana. Orang kalau diomongin kayak gitu emang nggak laku sih. Ya makanya dia baca terus dia udah anugerah tuh, Pak. Menangkan ininya anugerah. Tapi endingnya pemajikan aing geulis kan. Emang, jujur saya mengakuin sebagai laki-laki mana Alhamdulillah. Ya itu kan musibah nih si ibu. Setiap bangun tidur yang dia lihat, wow gitu. Kalau dia mah ngelihat bangun tidur kan pemandangan indah gitu. Nah sebaliknya bangun tidur ngelihatnya kan isi saya juga sama. Kalau bangun tidur lihat saya teh, wah gunung nih. Oh ya, jadi nyambung lagi salah satu artikel gitu ya, saya baca juga terutama Kang Eko Maung ya, karena deket banget sama Mang Ai. Tapi ada salah satu dosa besar yang dibuat Mang Ai dalam persupporteran lah di Indonesia. Kalau nggak salah Mang Ai itu disclaimer ya, ini punten kalau salah Mang Ai bilang Koreksi juga ya. ya kalau Mang Ai itu bilang sempat bahwa permusuhan Persija, Jackmania dan Bandung itu adalah dosa saya kan. Dosa saya, tapi saya tidak berharap itu selesai. Jadi biarkan permusuhan ini tetap abadi. Akhirnya kuat keluar ya, kuat itu Pak. Jadi, Itu gimana tanggal itu Jadi kita penasaran nih. setahu saya tuh emang dulu tuh ya disclaimer juga ya takut salah. Cuman dulu kan ketika lagi panas-panas banget hubungan kita dan Jakarta itu benar-benar sampai merembet ke segala hal. Sampai misalkan gini jangan kan kayak band Bandung main di Jakarta sampai ke musik gitu ke ranah yang bukan sepak bola. sampai segitunya ya. Ya. Dan di situ dan di dua komunitas ini bukan ada usaha untuk saling ini malah dua-duanya saling patong-tong kasarnya mah. Jadi terutama dari sini dulu saya sempat punya loh baju-baju propaganda itu Jack anti Jack dan sebagainya lah ya. Iya. Banyak saya sekali kaos-kaos itu. Dulu itu dan itu tuh dilestarikan dan itu diturunkan ke junior-junior seolah-olah didoktrin dengan baju-baju dengan tagline bahwa orang teh biar ya istilahnya musuh itu sini tika abadi gitu. Nah, Mang Ai tapi pernah menyadari bahwa ini geus kelewat batas. Mang Ai sendiri menyadari itu. Ketika udah ada korban, udah ada apa, Mang Ai pun udah ada dan mungkin enggak dengan umur, dengan kedewasaan, dengan dia sosok sebagai apa kalau untuk didamaikan. Jadi pengennya itu seperti ini di akhir-akhirnya Mang Ai itu. Musuhan mah tetap tapi lebih sehat. Jadi bukan musuhan dalam arti harus berperang, bukan. Maksudnya musuhan ya. Jadi pertandingan aja. Iya. Rival lah kudu aya rival. Tapi ujung-ujungnya Orang sepakat banget sih. Nah kalau kita misalkan jadi damai sama Jackmania dan rivalitas ini jadi hilang juga kurang asik. Kurang asik Jujur ya, saya termasuk bobotoh yang jujur buat teman-teman Jackmania, saya tidak ridho kalau Anda Persija turun kasta disanksi gara-gara nunggak gaji diturunin ke Liga 2, saya nggak setuju. Karena kita nggak rame. nggak ada senggol-senggol wajang lah sepak bola. Apalagi di sosmed nggak akan rame lagi. Bukan levelnya lagi kan. Saya paling males kalau ada orang yang ngedoain, wah si Jack degradasiin aja Persija. Oh jangan. Ya, tapi kalau MU harus degradasi. Oh jangan lagi dong MU. Biasa muncul Barca. Nah, Decul Barca. Ya sama seperti Papa, saya juga tidak mau perdamaian itu terjadi. Saya perdamaian di Jackmania dalam arti perdamaian tuh di dalam lapangan.
biar si atmosfer pertandingan Iya. dan menjelang match itu kan ada cyber dan lain, itu lebih ramai lagi Iya. untuk warna di sepak bola. Iya, benar. Untuk warna. Tapi kalau dengan adanya korban saya tidak sepakat. Iya, ada sampai Artinya- saling seram di jalanan apa enggak. Bahkan saya pengen versi di Jackmania sama Bobotoh Satu tribun. satu tribun Betul. dijaga ketat, kita saling cyber. Dan Itulah. Dan itu kejadiannya cuma baru 2 kali di Jogja dan di Malang. Dan itu nggak berhasil. Dan itu nggak berhasil sampai dengan tidak ada bentrokan. Iya. Saya pengen tuh pulang kita tidak ada bentrokan. Ya, Ya udah cuma nyanyiannya di cybernya di dalam lapangan. udah selesai saling rangkul lagi biasa aja berbaur. Selesai, saya rangkul lagi berbaur. Tapi ketegangan emosionalnya masih dapat. Itu akan terjadi seperti saya bilang, itu akan terjadi ketika negara kita sudah berubah dari negara berkembang. Iya, maju. Karena itu berbanding lurus. Jadi kalau udah ini orang pendidikannya pun semakin tinggi, anak-anaknya semakin cerdas. Semenjak undang-undang RUU di CK. jadi nggak jadi. Nggak jadi. nggak Tapi jadi. memang benar, Sob. Maksudnya pemikiran-pemikirannya itu jadi pemikiran-pemikiran orangnya itu di bawah. Memang waktu itu pernah lihat kan supporter nendang mobil Panzer itu kan buat apa gitu nyawa sih? Ditajam kan maksudnya itu kan. Benar, benar. Itu mikir. Bener. Tong-tong kan kuceker gitu, ku besi dia mentang ngebelentarang, mentang bengkok ku besina. Itu kan ya gitulah. Jadi intinya ya saya pribadi mah pengennya Persib, Persija, bonek dengan Malang. Yuk kita masih rival, Tapi sehat. sehat. Jangan ada korban. Ya gitu. Jangan ada korban. Gitu. Dan ini apa ya dari apa ya, dari federasinya juga, pihak keamanannya juga mungkin harus punya semacam guideline gitu ya. Guideline. Gimana Benar, caranya supporter ini walaupun rivalitasnya tinggi gitu, tapi tetap bisa satu tribun di suatu kompetisi kapan lah itu gitu. Bukannya dibikin harus punya apa ya roadmap gitu bahwa ini Tapi emang rencana kita. esensinya begitu, sepak bola tuh esensinya begitu. Iya, makanya. bukan dibikin Bukan bukan kayak away nggak boleh Oh, datang kan itu nggak, jadi bikin nggak akan ada kedamaian. esensi sepak bolanya hilang. Kayak MU Liverpool, Iya, satu tribun. masih satu tribun. West Bar- Ham. Barca Madrid. Karena kan justru Bob, penonton-penonton datang ke stadion home itu kan penghasilan buat klub gitu kan. Iya, Justru iya, kan. betul. Tuh. Bukan hanya buat klub, buat pedagang kaki Ah, lima, betul. hotel, segala memang sepak bola itu bisa menggairahkan ekonomi salah satunya. Dulu masih ingat ketika liga kita kena sanksi, kita nggak ada liga. Saya ngobrol dengan beberapa pedagang yang musiman yang Siliwangi. sering, ya Muslim Pak, udah kita mah udah di jalan. Waktu ada dua Ya nggak di Siliwangi kan suka masih ada. Ya. Hari ini pun masih banyak yang jual. Jadi jersey. ketika sempat liga dihentikan gara-gara apa gitu? Disanksi. Iya, disanksi. Sama FIFA. Cek bahasa nama ki, aduh, jujur, Persib mah pemasukan teh kembang kempes, maksudnya teh, ayeuna menang isukan dahar isukan lapar gitu. Jadi kalau ada Persib itu, ya walaupun harganya kadang-kadang nalareke wajar lah, ada tunggal poe gitu. Ya, cuan ki 15.000 cuman pakai mie gitu kan. Sebetulnya cuma harga paling 10.000, ya wajar lah. Aqua 5.000-an, padahal bukan mereka Aqua yang mereka yang murah, ya udahlah gitu. Tapi Cuanki China lain cai kita. terus saya Inspirasi ya. yang sempat viral dengan Ustadz itu yang tukang es. Oh, Kan itu di stadion banyak kan ya. banyak. Maksudnya yang orang-orang seperti itu. Air apa itu? Ya, setelah untuk talang meuli euy kajian ikut dan saya bukan terlalu ieu. Aneh rasana semua pahit asli. Aneh eta rasana, cuman ya Tapi nggak semua yang kayak nggak gitu. semua masih ada lah orang. Cuman ya itu tadi mereka para pedagang pun mengakui bahwa ketika Persib main sampai kanu ngalanggur oke bisa milu parkiran. Sampai nu tukang nu ngalanggur oke walaupun parkir 20.000 mah gitu. Ya mereka nya duitnya saat itu aja karena hari biasa mereka nganggur gitu. Jadi bagaimana caranya sepak bola itu kalau bisa itu benar-benar jadi industri itu yang menggerakkan segala bidang perekonomian dan itu sepak bola itu paling menyentuh ke UMKM. Makanya saya kurang setuju ketika sekarang udah berbasis udah ke kayak perusahaan ya tim klub bola itu segalanya Akomodir. ya segalanya di monopoli. Ya. Untuk sebagian biarlah buat yang masyarakat kecil gitu ya. Ya maksudnya tuh kayak yang dagang baju-baju KW dan sebagainya biarin aja gitu, nggak usah nanti ada. Saya takut ada nanti aturan harus ada baju terus yang ori. Tapi setuju tapi bukan sekarang. Nanti lah Indonesia udah maju gitu. Kalau buat Sulit sekarang sih, mah Pak. sulit. Di luar negeri juga sulit kok Dan buat kalau urusannya jeung beuteuh maihan ge bisa omat. Ya. Neymar wae masih kena meuli baju KW di pinggir jalan kereta beritana. Aya beritana. Iya. Yang nyupport gitu si Neymar gitu. Jadi intinya mah
ya sepak bola di kita tuh bagus dan jujur apalagi saya senang ke manajemen dengan adanya musola, adanya playground di Nah stadion itu tuh. pengen udah lama nggak ke GBLA, baru besok lagi nih rencananya. Ada playground tuh gimana konsepnya itu teh? Nggak tahu Belum tapi tahu, tapi belum katanya tahu ya. gratis buat. Tadi saya sempat Family ini datang ya, nanya apakah ini cuman buat yang member-memberan itulah gitu. Bukan, buat siapa aja Umum, nih, ya, umum. Untuk di tribun itu. Itu bagus. itu bagus Maksudnya daripada anak-anak yang sebagian kurang menikmati yang Ya, rewel, bosan ada ini gitu dan ya. ya gitu dijauhi dari asap rokok dan sebagainya. Betul, dan itu bisa diberlakukan kalau timnya nggak nunggak. Gaji maksudnya. Tim yang sehat, tim yang sehat nggak nunggak. Ya. Ya itu. Dan kayak Persib. dan dapat aliran dana 1,5 T gitu ya. dari Iya katanya ya. dari Dari perusahaan asuransi dunia Asuransi ya. dunia. Oh, Iya, iya. iya. Wah, Udah Kayaknya disebutin Ini, kok biasanya juga. Nggak, ini nanti bakal jadi bahan podcast selanjutnya. Itu enak tuh kalau apalagi udah mulai bocoran deal-dealannya katanya. katanya emang Dan nama rencananya kan stadion? sebelum akhir tahun pengen dealnya. Nama sebelum stadion akhir juga musim. akan ada nggak tahu dirubah apa tambahan itu ada nama itunya. Papa Allianz Arena. Benar Papa Allianz Arena. Anjing. Ini karena saya pemakai Android ini Snapdragon ya. Kita butuh bahas dikit ini nggak, Dis? Tentang nanti match besok. Sebenarnya Prediksi doang. kalau untuk Dikit aja. preview sih udah kemarin. Preview Mungkin udah. karena kan Papap nggak ada nih Ya. kemarin. Papa nggak ada. Orang juga nggak ada. Tapi saya mau hadir nonton. apa? memilih tidak ada. Soalnya udah Nggak ada. saya wakilin pasti nggak Iya. yang masukin Kastanir. Kastanir. Pasti Patrick. skornya 4-0 kan. Nggak akan jauh. 5 aing nonton, orang Tuh. nonton soalnya 5. Ini Pap, menurut Papap nih. Kenapa? Podcast ayeuna ieu urang teh sedih. Ya, menurut Papap ya mah. Prediksi line up sama prediksi skor. Line up yang akan diturunkan Hodak. Karena banyak cedera ya, mungkin kalau belakang kalau tidak ada akumulasi tetap dua back duet Nick sama Gustavo. Kanan mungkin kayaknya bakal balik ke hand Ya. ke si kanan. Kiri. Kan hand. Oh iya, bukan ke si tangan. Enggak kiri siapa nih? Kiri kemungkinan yang Durasi nih, Pap. Oh iya, sebelumnya belum ini mungkin Fernando lah boleh dicoba dari awal. Tengah, Klok kembali ya kayaknya. Ya, kembali. Klok kembali. Tapi Tyron nggak bisa. Oh iya. Akumulasi. Akumulasi. Mungkin Klok siapa? Ada- yang mirip si Malis. mungkin. Ada Malis. Ada Malis. Si Mungki mirip si ada Malis. Mungki. Mungkin. Oh, si Mungki mirip ada Malis. Benar sih mirip sih. Terus satu lagi mungkin buat ininya boleh mungkin Robi lah. Jadi ada Malis mungkin berperan Darwis. ya mungkin dimainkan. Untuk saya tetap milik Beckham yang kanan, kiri mungkin Ciro, nah tengah mungkin si Kastengel. Saya nyebutnya susah. Karena katanya DDE sampai akhir musim ya kemarin soalnya. Tapi udah latihan tadi. Iya, tadi latihan. Tadi udah latihan. Tapi kemarin kan di ininya kayak ripuhnya. Ya, tapi kayaknya tetap nggak bisa main. Oh iya bisa mainnya. Mungkin itulah kalau skor kalau dia mainnya lepas kayak waktu lawan Borneo menang 2-0 Dan hand kemungkinan menciptakan asis. Anjir, iya langka Yang disamber oleh Kastener. Anjir. Si Hayam itu lari ke Berapa kanan, gol 2-0. Kastener yang ngegolin sama ada Malis. Ya, setuju ada Malis orang. Ada Malis nih kayaknya. Ada Malis juga. Berarti hampir semua orang kemarin Prediksi ada Malis. prediksi ada Malis ngasih satu skor. Terus kalau Kastener saya enggak sih. Saya feeling justru yang masuk Ciro. itu enggak justru Nick. Oh iya mungkin juga Nick, dari soalnya- belakang. Nggak ada yang nggak mungkin. Enggak ada yang Ya. cuman akhir-akhir ini Persib tuh kebanyakan bukan dari open play gitu. set piece. Iya, Dari service. dari set piece. Set piece. Saya mau mereduksi Kevin biraku. Orang atau tanya dong. Enggak usah line up langsung skor aja. Enggak usah lah nampilnya skor aja. Nggak salah line up lah. Saya Iya, tadi skor ngomong. sok gimana yang logis tapi Logis karena kita kemarin sebelumnya seri dari kita gagal menang dengan pemain yang seadanya dan kita kembali dengan hampir full team meskipun masih banyak. Kayaknya bakal semua kemampuan pemain bakal keluar di pertandingan besok. Ya berapa? Skor Durasi. skor cukup tipis 4-0. Nah, cek aja Kan, bener 4-0 Kan untuk sudah disebutin Jangan, kemarin. 4-0 untuk Persib yang ngegolin. Kastanir. Clock 1 Kastengel. nanti dulu. Nah. Clock 1 keempat ya, 4 gol kan. Sok buru durasi. Clock 1. Nick tadi jadi nggak gol. Nah, ini pertama hebat anjing. Mana lila goblok. Nih, 4-0, clock 1, terus satu lagi si aduh lupa orang.
Hand-hand, main hand-hand. Enggak, bukan etam. Rian Agdi Kurnia. Idrus, Agdi Idrus. Dari kemarin tadi orang ngomong di chat di grup. Ah, Azikri, Enggak. Ya udah, ini lupa. ada Malis, Enggak ada Malis. Coach Ijan. Bukan Koi Jijan. Oh enggak. Ahmad Agung. Udah inget. Skor 4-0. Tolong dipotong. Tandain pasti bener. 4-0. Clock 1. Gustavo 1. Castaner 2. Nah, cek ayo ke center brace. Castaner. Ya udah Dre. anjing tejali ke patren. 4-0. Potong gara Emang Castellan agak di posisi si DDS. DDS pasti Ya, pun main. tapi menurut orang hanya jadi pemantul dan dimasukin itu pemain-pemain tengahnya. Yang pasti Ciro nggak akan mungkin ngegolin. Tapi Beckham boleh lah satu kayaknya. tapi kayaknya Ciro agak ngubek-ngubek menurut orang lagi. Iya. Ciro agak Karena show Bali off. tahun Show akhirnya off emang pasti. nggak ada goreng jujur. Bali tetap. Soalnya pengen membuktikan ke Bung Hadi. Kemalannya oke kali. Nah, oke paling segitu sih dari kita ya. Ya. Ini sedikit perjalanan kisah antara hubungan baik antara Viking dan bonek hingga sampai ada perpecahan di saat ini gitu dari versi Papa Biru gitu. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi dan balik lagi kepada pendukung bola harap bijak bahwa tadi itu persaingan itu hanya ada di dalam sepak bola bukan terhadap individu. Ya. Betul. Ya. Jadi nggak ada yang salah dengan klub, nggak ada yang salah dengan organisasinya. Yang salah itu mungkin personal kalian aja gitu. Dan jangan lupa karena sekarang kita udah ada sponsor, kalian kalau pengen keren Cloud Project. pakai Sugoi dan jangan Pas lupa banget, follow Sugoi. Sugoi Cloud Project. Nanti ada Instagramnya. Sugoi. Dan juga nanti jangan lupa terus tonton kita di YouTube kita Obrolan Mediocre, TikTok kita obrolan.mediocre, dan Instagram kita obrolan.mediocre. Gitu. Dan terus untuk berita-berita update Persib selalu ada di Gala Persib, Gala di Persib. koran Gala gitu. Kalau pengen tahu masalah-masalah tadi lengkapnya nanti bisa DM langsung ke Papa Biru. Ya, Nanti kita cantumkan juga. Ini orang Papa paling Biru. fenomenal. Ya, jadi sebetulnya Papa Biru adalah salah satu Founding founder of Viking gitu, cuman dia tidak tercantum. Enggak Ya, Bobotoh Soro Karir. Bobotoh Soro Karir, tapi kiprahnya di dunia perbobotohan tuh bisa inilah sama yang netizen tukang komennya bisa diadu lah gitu lah sama Papa Biru mah gitu ya. Ayalah seetik pengalaman. Ya, Kalau satu kalian pengalaman. minta lagi juga, nanti kita undang lagi. Ya, paling jadi segitu aja, terus nongkrongin aja media sosial kita. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Bye, thank you. Thank you, Pak. Sami-sami. Thank you, Pap. Aduh, sami-sami. Viking boy. Next sama saja.